Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang RISC dan CISC. Perkenalkan, nama saya Rian Wahyu Prasetyo, NIM 14823042 dari kelas A Sistem Teknologi Informasi. Yang pertama adalah mengapa tidak ada pasangan RISC dan CISC yang dapat dibandingkan secara langsung. Perbandingan langsung antara arsitektur RISC dan CISC seringkali tidak dapat karena beberapa alasan. Yang pertama adalah faktor perbedaan filosofis. RISC berfokus pada instruktur sederhana dan banyak dengan fokus pada efisiensi, pipeline, dan kinerja dari instruktur atau IPC. CISC berfungsi pada instruktur kompleks dan sedikit dengan fokus pada fleksibilitas program dan kemudahan pengguna. Yang kedua adalah perbedaan implementasi. IRSC biasanya memiliki struktur pipeline yang lebih sederhana dan lebih register, memungkinkan close speed yang lebih tinggi. Dengan CISC biasanya memiliki struktur pipeline yang lebih kompleks dan lebih banyak register dan memungkinkan instruktur yang lebih kompleks dan kode yang lebih ringkas. Yang ketiga adalah membedakan secara metris atau kinerja. Yang pertama, IRC di kinerja diukur dengan IPC dan throughput, dan melainkan CISC kinerja diukur dengan waktu, efisiensi program, dan kinerja berbit kode. Yang keempat adalah perbedaan target aplikasi. RISC dirancang untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu seperti embedded system dan server. ISC dirancang untuk aplikasi yang kompleks dan membutuhkan fleksibilitas program seperti aplikasi desktop atau game. Akibatnya, membedakan RISC dan CISC secara langsung seperti membandingkan apel dan jeruk. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, dan pilihan arsitektur tergantung pada kebutuhan aplikasi dan yang lebih spesifik. Ini adalah contoh dari prosesor RISC ya. Yang pertama adalah AR Cortex A, kedua adalah MIPS R4000, dan ketiga adalah Spark, dan keempat adalah PowerPC. Dan contoh dari prosesor CISC yaitu pertama adalah Intel X86, AMD X86, ketiga adalah HP PIRIC, dan keempat adalah Z atau arsitektur. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan ialah selain contoh prosesor di atas, beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan saat memilih antara RISC dan CISC. Yang pertama adalah ketersediaan komprimer dan alat pengembang. Yakni adalah pastikan Anda kompetimen dengan alat pengembang yang terjadi untuk arsitektur yang Anda pilih. Yang kedua adalah kompatibilitas perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak yang Anda ingin Anda gunakan kompatibel dengan arsitektur yang Anda pilih. Konsumsi daya. Prosesor RISC umumnya lebih hemat daya dibandingkan prosesor CISC. Dan segi harga, prosesor RISC umumnya lebih murah dibandingkan prosesor CISC. Yang kedua adalah yang dapatkah Anda memikirkan cara membuat dua kelompok dari 4 pengumpulan angka ini. Yang pertama adalah bilangan rasional. Contoh bilangan rasional dari sebuah kelompok angka diantaranya ialah grup pertama, grup 1 adalah berisi 1, 2, dan 3, dan grup 2 berisi
min 5, min 8, dan min 15, min 12. Dan grup 3 ialah grup 3 berisi 1/2, 3/4, dan 5/5. Yang grup 4 berisi 0,1434. Terus kemudian bilangan irasional. Contoh bilangan irasional dari sebuah kelompok angka diantaranya adalah grup 4 ialah pi dan 2 kuadrat. Terus kelompok dua kelompok, ini kelompok 1 dalam arti rasional adalah 1, 2, 5, min 5, min 8, min 12, 1/2, 3/4, 5/3, dan 0,134. Dan kelompok 2 adalah irasional, adalah pi dan 2 kuadrat. Dan ini adalah contoh tuduh dari soal ketiga ya. Yang pertama adalah mengingat himpunan bilangan dalam sistem bilangan real. Yang pertama adalah sistem bilangan real adalah himpunan yang muat semua bilangan yang dapat dibayangkan, termasuk bilangan rasional dan irasional. Bilangan irasional dapat dinyatakan sebagai pecahan A atau B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dengan A sama dengan garis 0. Contohnya adalah 1/2, min 3, 5,14, dan 0,25 diwakili oleh titik-titik terputus pada garis bilangan. Bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan A atau B dengan A dan B bilangan bulat. Desimalnya tidak berulang dan tidak berhenti. Contohnya adalah 2 kuadrat dan pi dan E bilangan Euler diwakili oleh titik-titik tidak terputus pada garis bilangan. Sifat-sifat bilangan real: tertutup terhadap operasi penjumlahan, perkalian, dan pengambilan inverse. Bilangan tidak dapat bila tidak sama dengan 0. Yang kedua, memiliki sifat urut, di mana setiap bilangan real memiliki bilangan yang lebih kecil dan lebih besar. Memenuhi aksioma kelengkapan yang menyatakan bahwa setiap deret Clowney bilangan real konvergen ke suatu bilangan real. Contoh bilangan real ialah bilangan bulat berisi 2, min 2, min 2, min 1, 0, 1, dan 2, dan seterusnya. Bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3. Bilangan pecahan 1/2, 3/4, dan min 5/7. Bilangan desimal berisi 1,25, 1,718, dan min 3,41415, dan seterusnya. Bilangan irasional adalah 2 dan pi dan E, bilangan bulat. Yang kedua, membedakan bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional lebih seperti pecahan, bisa dibagi rata, atau misalnya 1/2 atau 3,14. Bilangan irasional tidak bisa dibagi rata, desimalnya tidak berulang dan tak berujung, misalnya 2 kuadrat dan pi. Bayangkan garis bilangan. Bayangkan baris bilangan. Bilangan rasional seperti titik terpisah, sedangkan bilangan irasional seperti garis lurus tanpa celah. Contoh seperti 1/2 rasional, titik terpisah. Terus 3 kuadrat irasional, garis lurus tanpa celah.
Yang ketiga adalah plot bilangan irasional pada garis bilangan. Memvisualisasikan bilangan irasional pada garis bilangan agak rumit karena sifatnya yang tidak terputus. Beberapa cara untuk mewakilinya. 1. Skala terukur. Digunakan skala yang sesuai dengan rentan bilangan yang ingin diplot. Kedua, tanda lokasi bilangan irasional dengan titik tidak terputus. Yang ketiga, contohnya ialah dua kuadrat dapat diplot antara 1 dan 2 pada skala yang sesuai. Yang kedua, titik desimal. Tandai lokasi bilangan irasional dengan titik yang pada garis bilangan. Tuliskan nilai desimal bilangan irasional di dekat titik. Contohnya adalah pi dapat diplot sebagai titik yang dengan double pi di dekatnya. Yang ketiga adalah rotasi akar. Guna simbol akar untuk menunjukkan bilangan irasional. Tanda lokasi bila irasional dengan titik pada garis bilangan. Contohnya adalah 5 kuadrat di 5 kuadrat dapat diplot sebagai titik dengan simbol 5 kuadrat di dekatnya. Kesimpulan yang dapat bisa diambil ialah memilih antara arsitektur RISC dan CISC merupakan keputusan rumit yang bergantung pada berbagai faktor. Penggunaan perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik aplikasi mereka dan meneliti berbagai opsi yang terjadi sebelum mengambil keputusan. Di sisi lain, memahami perbedaan antara bilangan rasional dan irasional penting dalam matematika. Bilangan rasional dapat dipersepsikan sebagai pecahan, sedangkan bilangan irasional tidak. Bilangan irasional dapat divisualisasikan pada garis bilangan dengan skala terukur, tidak desimal, dan atau akar rotasi. Terakhir, pengkelompokan 4 kumpulan angka dapat dilakukan sebagai berdasarkan jenis bilangan rasional dan irasional atau sifat bilangan bulat, pecahan, rasional, dan desimal. Cara pengkelompokan yang lebih bergantung pada konteks dan tujuan pengelompokan. Sekian dari saya, atau bila salah kata atau salah penjelasan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.